Kurang dari 2 bulan lagi, kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir. Dalam 2 periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi dinilai telah banyak melakukan pembangunan untuk Indonesia. Namun, di akhir masa jabatannya di periode kedua ini, sorotan tidak mengenakan, justru disalamatkan pada dirinya dan keluarga. Akhir-akhir ini sorotan tertuju pada putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang sekaligus Ketua Umum PSI. Kaisang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono menjadi sorotan usai naik pesawat jet pribadi dalam perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Mereka pergi ke Amerika Serikat karena Erina akan menempuh studi magister di University of Pennsylvania, Fakultas Social Policy and Practice. Sorotan publik bermula dari unggahan Erina Gudono di media sosial. Pasangan suami istri itu pelesir ke Amerika Serikat saat di tanah air ramai unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada. Warganet memiliki dugaan yang tersebar di media sosial X terkait Kaisang dan Erina pergi ke AS menggunakan jet pribadi. Karena jendela pesawatnya tidak sama dengan pesawat komersial. Selain itu, Erina juga mengunggah foto roti yang dimakan Kaisang seharga Rp400.000. Bontot dari pamer di media sosial membuat Kaisang dilaporkan ke KPK oleh seorang dosen Universitas Negeri Jakarta. Ubedillah Badrun melaporkan gaya hidup mewah Kaisang dan meminta KPK mengusut harta kekayaan dan potensi gratifikasi pencucian uang dari harta Kaisang. Membela Kaisang, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina bilang tak ada yang salah dengan naik atau menyewa jet pribadi. Namun karena sudah jadi sorotan, menurutnya Kaisang perlu memberi klarifikasi. Lihat fenomena putra presiden yang hidup mewah dengan menggunakan pesawat jet privat dari Jakarta ke Amerika dengan harga yang kalau disewakan harganya miliaran rupiah ya, bahkan hampir kurang lebih 10 miliar. Mengklarifikasi karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik, apalagi beliau anak orang nomor 1 di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita mengenai charter-mencarter atau penyewaan private jet ini, kalau kita mau jujur sih sudah lama ya. Banyak orang-orang kita, para pengusaha, terus para pejabat juga, terus artis. Bahkan kemarin kita lihat waktu pencapresan itu capres dari 01, 02, 03 itu memakai private jet semuanya. Tapi nggak ada yang dipermasalahkan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan KPK proaktif menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan gratifikasi yang diterima putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep lewat penggunaan fasilitas private jet. Dari hasil klarifikasi, nantinya KPK baru bisa menentukan apakah fasilitas private jet yang digunakan Kaisang dan istrinya Erina Gudono merupakan gratifikasi atau bagian dari sumber penghasilan bisnis. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu, kan gitu kan. Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Ya, terserah nanti apakah akan saya nggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana. Sorotan lain tak luput pada Presiden Joko Widodo. Di momen politik mulai dari Pilpres, Pilkada hingga pergolakan Partai Golkar, nama Jokowi disebut-sebut terlibat dan ikut campur alias cawe-cawe. Presiden Joko Widodo merespons soal kabar dirinya cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia pun membantah cawe-cawe. Dan setelah Mahkamah Konstitusi MK memutuskan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah pada 20 Agustus 2024 lalu, sehari setelahnya, Badan Legislasi gelar rapat kerja. Balik berencana menggunakan putusan Mahkamah Agung. Mereka ingin ketentuan usia minimum dihitung sejak pelantikan calon kepala daerah, bukan saat penetapan pendaftaran.
Ya, dan langkah DPR itu membuat masyarakat geram. Penolakan revisi Undang-Undang Pilkada pun terjadi di Jakarta dan daerah. Bahkan hingga berlangsung ricuh. Banyak yang menilai ada cawe-cawe dari Jokowi dalam langkah DPR itu. Jokowi merespons bahwa pemerintah tak berpikir untuk mengeluarkan Perpu. Menurutnya, pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 terkait hasil judicial review Undang-Undang Pilkada. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang memantik reaksi publik pun akhirnya dibatalkan. Tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa apa. Pak, ada demo di Tak sampai di situ saja saudara, bahkan Jokowi juga dituding terlibat dalam mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi pimpinan Partai Golkar. Padahal saat itu Partai Golkar dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah jika dirinya menjadi Ketua Umum Golkar karena ada intervensi dari pemerintah. Jangan selalu dianggap bahwa semua bisa didesain oleh pemerintah. Nggak benar itu. Ya, yang kedua, intervensi pemerintah, intervensi yang mana? Masa dulu calon-calon ketua umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK sampai Pak Erlangga nggak ada itu istilah itu? Apakah hanya kebetulan saya jadi menteri kemudian dibilang intervensi? Nggak ada itu intervensi. Ya, jadi nggak ada. Saya ingin mengatakan, menegaskan, nggak ada. Dan akhir-akhir ini Jokowi juga dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada. Ketua DPD PDIP Jawa Barat menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Namun pernyataan Anies dijegal Mulyono dan geng itu dibantah langsung oleh Presiden Jokowi. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, itu saja Mulyono. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Dalam Kongres ketiga Partai Nasdem, Jokowi sempat menyinggung soal dinamika politik yang bisa terjadi saat jabatan seseorang hendak berakhir. Kata Jokowi, biasanya ketika jabatan seseorang akan berakhir, banyak pihak akan meninggalkan. Hal itu merujuk pada pernyataan Nasdem yang mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame.
Rupanya saudara, maksud Jokowi menyinggung ditinggal ramai-ramai adalah pentingnya mengutamakan gotong royong agar masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Menjelang senjakala kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor 1 di Indonesia, segala tindak tanduk Jokowi dan keluarganya tak lepas dari sorotan. Akrobat politik pun semakin intens. Terlebih tahun ini juga tahunnya pilkada. Kita semua tentu berharap demokrasi yang sudah diperjuangkan lebih dari 2 dekade lalu tetap terjaga di akhir pemerintahan Jokowi.